Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Febriani. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 pada LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa waktu lalu saya telah melaksanakan kegiatan pembelajaran PPL siklus yang ketiga pada SDN 021 Pendekar Bahan dengan siswa-siswi saya kelas 4 secara daring. Nah, bagaimanakah kegiatan pembelajaran tersebut berlangsung? Silahkan saksikan pada tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak hebat ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan serta kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan ketiga dalam sistem daring. Karena berhubung kita masih dalam suasana pandemi ini, jadi kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ibu harap kamu tetap semangat ya, walaupun kita hanya bisa belajar melalui tatap maya seperti ini. Semua sepertinya sudah masuk room kita ini ya. Kalau begitu Ibu akan bagikan link presensi absen kita ke grup supaya kamu bisa mengisi daftar hadir hari ini. Semua sudah melihat di grup kelas kita link presensi yang Ibu kirim? Sudah. Ibu beri waktu 3 menit untuk pengisiannya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, coba Ibu minta dulu ketua kelas kita, Yuda. Bantu dulu doa di kelas kita ini, Yuda. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita akan bernyanyi terlebih dahulu supaya lebih semangat ya. Kamu boleh buka mikrofonnya. Dalam hitungan ketiga kita bernyanyi. Bangun tidur terus mandi, jangan lupa untuk mematikan kembali mikrofonnya supaya suasana belajar kita menjadi tertib kembali. Tadi pagi anak-anak ibu ini mandi nggak ya? Mandi. Kamu tadi mandinya di mana? Di kamar mandi, Bu. Kamar mandi, Bu. Siapa ya yang pernah mandi sambil nyanyi-nyanyi? Saya, Bu. Kalau kamu nyanyi di kamar mandi itu suaranya bagaimana? Bagus nggak ya? Bagus. Apa suara kamu bisa terdengar lebih bagus saat di kamar mandi daripada di luar ruangan? Tahu kenapa? Karena adanya pemantulan bunyi. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Ibu akan tampilkan dulu media pembelajaran kita supaya kamu lebih memahami materi ini melalui tampilan slide-slide yang menarik seperti ini. Hari ini tema 1, subtema 3, pembelajaran sifat bunyi memantul dan menyerap. Nah, sebelum masuk pelajaran, ada baiknya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kepada kamu, supaya kamu lebih termotivasi lagi saat belajar nanti. Yang pertama, nanti Ibu harapkan kamu bisa mengidentifikasi cara pemantulan dan penyerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu harapkan kamu juga bisa menganalisis jenis peralatan apa saja yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Jadi itu dia tujuan yang Ibu harapkan untuk kamu capai pada pertemuan hari ini. Pernahkah kamu berteriak di lapangan atau di luar rumah lah? Pernah, Bu. Coba kamu bandingkan kalau kamu berteriak di kamar mandi. Lebih jelas yang mana? Suara waktu kamu berteriak di lapangan atau suara saat kamu berteriak di kamar mandi? Di lapangan, Bu. Nah, pemantulan bunyi itu bisa terjadi apabila dia mengenai suatu penghalang. Ya, sama seperti di kamar mandi tadi. Saat kamu bernyanyi, suara nyanyian kamu itu tadi akan terhalang oleh
tembok atau dinding. Maka dinding itulah yang menjadi suatu penghalangnya sehingga terjadilah pemantulan bunyi. Coba bantu Ibu dulu bacakan, Cinta. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Jadi bunyi pantulan yang terjadi antara bunyi asli dengan bunyi pantul yang datang itu suaranya lebih jelas. Jadi saat si Andi berteriak, dia akan berkata seperti ini misalnya, kemari, kata si Andi. Bukit tadi itu akan menjadi penghalang, kemudian akan memantulkan bunyi yang diteriaki si Andi tadi menjadi kemari. Terdengar jelas atau tidak, Nak? Jelas, Bu. Coba dibaca, Yuda. Gaung adalah bunyi pantulan yang terdengar kurang jelas. Jadi kebalikan dari gema tadi ya. Kalau gema itu terdengar jelas, sementara gaung ini adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Sama seperti kamu bernyanyi. Kemudian ruangan kamar mandi itu kecil. Jadi antara suara kamu dengan tembok dinding kamar mandi itu kan jaraknya dekat. Jadi belum selesai kamu menyampaikan suara aslinya, si tembok dan dinding ini akan mengembalikan suara pantul tersebut. Kita akan menyaksikan sebuah video pembelajaran untuk memahami lagi tentang gaung dan gema ini. Mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai benda yang cukup keras seperti dinding, kayu, kaca, atau besi, maka bunyi akan dipantulkan. Jadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara. Sedangkan penyerapan bunyi adalah ketika bunyi dapat diserap apabila mengenai benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut sebagai peredam bunyi. Oke, itu dia video pembelajaran yang sudah kita saksikan dan kita simak bersama mengenai pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Ada di dalamnya itu gaung dan gema. Kira-kira apakah sekarang sudah mulai paham materinya, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita masuk kepada penyerapan bunyi. Jadi seperti ada ruangan-ruangan tertentu yang memang harus menggunakan alat penyerap bunyi seperti gedung pertemuan, gedung rapat, kemudian rekaman studio dan bioskop. Itu memang sengaja dipasang alat penyerap bunyi supaya suara yang disampaikan itu tidak memantul balik kepada kita. Ada alat-alat yang bisa kita gunakan untuk dia bisa menyerap bunyi. Biasanya benda-benda yang digunakan itu bersifat lunak atau empuk gitu. Ini dia yang pertama. Ada karpet, ada kain, ada goni, ada busa, dan ada juga kain wol. Nah, di manakah bisa kita temui alat-alat peredam itu dipasang? Ini dia ruangan-ruangan atau tempat yang biasa digunakan peredam bunyi tadi. Jadi sudah tahu ya apa saja alat-alatnya dan digunakan ke tempat yang bagaimana? Sudah, Bu. Dan teks ini Ibu akan minta kamu untuk membaca, kemudian kamu menganalisis mana yang menjadi gagasan pokoknya. Supaya lebih jelas, teks ini akan Ibu kirim saja ke grup kita ya. Niki coba bantu Ibu bacakan teks yang sudah Ibu kirim di grup. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, minggu ini sekolah terlihat ramai. Itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Teks pembacaan ini ya, kita dapat pahami bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tidak perlu menghina atau mencemooh, malahan perbedaan itu harus kita jadikan sesuatu penguat rasa persaudaraan kita terhadap teman. Jadi walaupun berbeda agama, tapi kita tetap saling mendukung dan menghormati. Niki bisa sebutkan yang mana yang menjadi gagasan pokok pada paragraf pertama ini? Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ya, itu adalah gagasan pokok pada paragraf pertama. Untuk paragraf 2 dan 3, Ibu minta kamu untuk mengerjakannya secara mandiri di rumah. Sampai di sini ada yang mau ditanya anak-anak Ibu semua? Enggak, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan kirimkan LKPD
kamu mengerjakan suatu percobaan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Semalam Ibu sudah sampaikan ya alat-alat yang harus kamu siapkan untuk percobaan. Sudah disiapkan alat-alatnya? Sudah, Bu. Percobaan yang pertama mungkin Ibu minta bantu kepada anak Ibu Yuda. Kan posisi kameranya supaya bisa terlihat saat kamu melakukan percobaan. Kamu letakkan telinga kamu pada ujung tabung yang satu lagi. Ada di sini dong. Sudah, Bu. Ulang. Bisakah kamu mendengar suara detak jam yang di ujung tabung sana, Yuda? Dengar, Bu. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan untuk percobaan yang kedua, pemantulan bunyi pada benda lunak. Silakan Hafsa buka kamera, kemudian lakukan percobaan pada alat yang sudah kamu siapkan. Sekarang Ibu tanya Hafsa, bisakah Hafsa mendengar suara detak arloji yang ada di ujung tabung sana, Cak? Enggak, Bu. Berarti saat Hafsa melakukan percobaan pada benda lunak, itu detak arloji jamnya itu tidak terdengar karena terserap oleh benda lunaknya. Apa benda lunaknya itu, Sah? Bisa, Bu. Sekarang kamu bisa buatkan ke dalam bentuk laporan berikut pada bukumu masing-masing. Kamu boleh mengerjakan LKPD ini sekarang, Ibu beri waktu 7 menit. Sudah semua mengirim ya. Silakan kamu bacakan, kamu presentasikan hasil LKPD-mu pada laporan percobaan ini. Hasil percobaan. Percobaan 1. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang keras. Piring akan memantul. Kesimpulan, bunyi akan dipantulkan apabila terkena benda keras dan terserap apabila mengenai benda lunak. Sekarang coba kita mintakan lagi untuk LKPD yang berikutnya mengenai membuat gagasan pokok. Silakan, ayo bacakan hasil LKPD-mu. Paragraf 1. Gagasan pokok tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Gagasan pendukung hebat bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Terima kasih Ayu sudah membacakan mengenai LKPD gagasan pokok dari teks Pahombo Batu ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Nak? Enggak, Bu. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan berikan kamu sebuah kuis sebagai bahan evaluasi kita ya. Ini link kuisnya akan Ibu kirimkan ke grup. Oke, sudah masuk? Sudah, Bu. Nanti seperti ini kuisnya itu. Jadi kamu pilih salah satu dari jawaban yang berwarna-warni ini. Berarti semua sini sudah mengirimkan jawabannya. Terlihat di sini sudah mulai banyak perkembangan ya. Masih ada nih satu orang lagi yang mendapatkan poin 60. Nanti Ibu akan japri untuk memberikan remedial sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini supaya kamu bisa lebih memahami materi ini dan meningkatkan nanti nilai kamu ya. Baiklah, kita tutup pelajarannya dengan membuat kesimpulan. Cinta mau buat kesimpulan kita hari ini, Nak? Mau, Bu. Tulang bunyi bisa terdengar bila terkena benda keras. Selanjutnya ada yang menambahkan lagi apa ya kesimpulan kita hari ini? Pengertian bunyi terbilang terkena benda lunak. Sejauh ini Bu lihat kamu sudah paham, memahami materi kita, terlihat dari nilai evaluasi yang sudah mulai banyak yang mendapatkan poin 100. Mungkin sekian saja pembelajaran yang Ibu bimbing hari ini. Anak Ibu Yuda, silakan pimpin doa penutup kita di kelas. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pelajaran kita berakhir dengan baik. Jangan lupa tetap pesan Ibu seperti yang lalu, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sekian pembelajaran yang Ibu ajari hari ini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.